Begini, kalau ketika kita menulis autobiografi tentang diri kita gitu ya, itu kan salah satu syaratnya adalah harus jujur dan terbuka. Ya, pertama dari ketika kita menulis aja kita harus menentukan POV-nya kan, point of view-nya, sudut pandang penceritaannya dari mana. Itu pilihan, tapi itu akan menimbulkan rasa bahasa dan kemudian kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Asma di acara Belajar dari Bintang, persembahan dari aplikasi KBM App. Buat teman-teman yang belum familiar dengan aplikasinya, bisa segera download di Google Play Store ya, gratis aplikasinya, dan kamu bisa menjadikan KBM App ini sebagai rumah bagi kegiatan membaca dan kegiatan menulismu. Jangan lupa follow Asma Nadia juga untuk tips-tips menulis gratis di inboxmu di sana. Dan ada beberapa naskah Asma, ada Surga Yang Tak Dirindukan, Nikah Tanpa Pacaran, Pertama Bilang Cinta, dan segera hadir pertama kali di KBM App Assalamualaikum Beijing 2. Ya, tunggu tanggal mainnya bulan depan. Sheila, terima kasih. Kita langsung saja, apakah Bunda Helvi sudah bergabung bersama kita? Sudah, Bunda. Kak Evi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, gimana Dek? Alhamdulillah baik, di rumah Mami nih. Ini kalau kakak adik ketemu begini ya. Ya, Bunda Helvi ini ya, saya nggak perlu sebutkan prestasinya ya. Beliau dosen juga, tapi juga sudah menjadi banyak sekali prestasinya. Ada tokoh perbukuan Islam, itu tahun berapa ya Kak ya? 2006 ya, kemudian menjadi satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia, sudah ke 12 kali ya? 13. Sudah ke 13 kali, wah adanya kurang update ya. Sudah ke 13 kali dan prestasi beliau luar biasa, buku-bukunya juga sudah puluhan ya, dan beliau juga produser, sudah membidani beberapa film, antara lain Ketika Mas Gaga Pergi, Duka Sedalam Cinta, kemudian ada The Power of Love 1 ya, ada Haya, dan insya Allah akan hadir ya, mohon doa teman-teman semua, Haya 2 ya, mudah-mudahan mengobarkan semangat cinta Palestina. Dan bersama waktu itu dari film Haya 2, kontribusi penonton dan produser dan filmmakernya, alhamdulillah kita bersama mempersembahkan 2,7 ya Kak, 2,7 miliar untuk Palestina. Jadi mudah-mudahan gerak yang sama bisa kita ulangi. Oke, hari ini. Tapi prestasi paling utama belum disebut tuh, prestasi paling utama. Apa? Yaitu mendorong adiknya untuk menjadi penulis. Iya. Jadi kalau udah punya kakak sehebat itu ya, saya malu ya kalau misalnya nggak berprestasi ya Sheila ya. Baik, rekan-rekan sekalian, acara ini setiap Rabu malam ya. Jadi agenda kencan kita ya, kencan buku, kencan penulis ya. Setiap Rabu, kencan literasi ya. Setiap Rabu malam dengan berbagai pembicara, tapi salah satu yang paling sering menghampiri kita selain Uda Ivan Lanin, insya Allah pekan depan kalau saya tidak salah ya, pemerhati bahasa adalah Bunda Helvi Tiana Rosa. Dan salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima dan barangkali juga Bunda Helvi terima adalah, Mbak tulisin dong biografi saya. Mbak, saya punya banyak kisah hidup. Mbak, gimana caranya nulis memoir atau biografi? Dan hari ini mudah-mudahan ya teman-teman bisa mulai mengulik kembali, melakukan kilas balik ya Kak ya, pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, dan kemudian mengumpulkannya, dan tips-tips dari Bunda Helvi ini mudah-mudahan bisa rekan-rekan pakai untuk menyusun sendiri, karena tanpa kita bagikan, maka pelajaran, hikmah kehidupan, pengalaman luar biasa yang kita alami, jatuh bangun kita, di dunia literasi juga gitu ya, atau di
ragam kehidupan tidak akan menjadi pembelajaran bagi orang lain kecuali kamu tuliskan. Saya serahkan kepada Bunda Helvitiana Rosa. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam semuanya. Dan senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi ya di acaranya KBM. Dan sebenarnya bukan teman-teman aja yang ingin belajar. Saya juga di sini kalau saya menyampaikan sesuatu itu sebenarnya dalam rangka belajar untuk diri saya sendiri dulu. Ya, baru sharing ke teman-teman. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai biografi. Saya akan membagikan tangkapan layar sebentar. Oke. Bentar ya, ini share screen dulu. Oke. Ya, apakah kelihatan? Kelihatan Kak? Oke. Hari ini kita akan membicarakan mengenai seputar biografi. Dan kalau kita bicara soal biografi, maka nanti akan terkait juga tuh ada memoir atau orang nyebutnya memoir juga ya. Kemudian juga ada autobiografi dan lain-lain. Nah, ini sengaja nih saya pasang foto beberapa tokoh ya, dan ada memoirnya. Ini kayak misalnya contoh seorang muslimah Inggris ya. Memoir dia ketika berada di Palestina ya, di tanah suci ya, Holy Land di sini, di Mekah ya, di Mekah bukan di Palestina. Palestina nanti ada lagi. Kemudian ada pemenang medali di Olimpiade ya, seorang muslimah ya. Kemudian ada Obama dan juga ada buku Bung Hatta yang ditulis sendiri oleh Bung Hatta. Yaitu autobiografi beliau ya. Kita lihat apa sih biografi itu, seperti apa sih menulis biografi itu. Oke, bismillah kita belajar bareng-bareng ya. Karena saya juga next project ini setelah nanti Haya 2 dengan Beni Arnas, next project saya adalah bikin biografi saya dengan Asma. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bisa menjadi inspirasi dan menjadi ladang amal baru ya. Amin. Oke, ini dia biografi. Ya, biografi itu ada seorang yang dianggap sebagai salah satu lah peletak standar penulisan biografi modern ya. Dia seorang penulis dan kritikus Inggris ya, namanya Lytton Strachey. Saya nggak tahu mengucapkannya dengan benar, maaf kalau salah ya. Yang menurutnya bahwa biografi ini saya rangkum sebagai penulisan pelik ya, penafsiran belak-belakan terhadap kehidupan. Jadi menurut Strachey, ya, biografi adalah penafsiran terhadap sebuah kehidupan, artinya kehidupan seseorang, ya. Dan salah satu syarat dari biografi adalah belak-belakan, ya, sesuatu yang dengan gamblang digambarkan, begitu ya, tentang kehidupan seseorang yang orang mungkin tahunya baru sedikit, tapi kemudian menjadi lebih banyak tahu gitu karena ada buku itu. Kemudian Strachey ini dia mengibaratkan penulis biografi sebagai seseorang yang mengayuh perahu di lautan fakta yang luas dan kemudian nyeburin ember kecil gitu untuk menciduk salah satu episode kehidupannya ya, lalu dia kupas habis-habisan. Kira-kira seperti itulah biografi menurut dia ya. Salah satu biografi yang dia tulis adalah biografi Virginia Woolf ya, seorang feminis ya, itu ditulis oleh Strachey. Kemudian ada tokoh lain namanya Leon Edel. Ini adalah pendiri jurnal biografi. Dia pernah memenangkan Pulitzer Prize tahun 1963. Kita belum lahir semua ya. Jadi menurut dia menulis biografi itu seperti mencari figur tapi di bawah karpet. Atau barangkali mungkin maksudnya di bawah selimut. Jadi nggak begitu kelihatan, cuma kelihatan mungkin kepalanya doang atau lekuk tubuhnya saja dan sebagainya, sehingga kita harus mencari figur di balik karpet itu, begitu ya. Nah, jadi menurutnya biografi ini tidak relevan jika
si penulisnya tidak menemukan tumpang tindih antara apa yang dilakukan oleh seseorang dan kehidupan yang menjadikan hal itu mungkin. Jadi menurut dia, kita harus menemukan banyak hal sehingga jangan sampai biografi itu adalah sesuatu yang tanpa bentuk dan hanya gosip. Nah, format biografi itu apa? Narasi, cerita, di mana kita menghimpun informasi, kita mengkaji informasi itu, jadi nggak mentah-mentah informasi itu langsung disampaikan. Kemudian kita melihat sebab akibatnya, kemudian kita mengonstruksi penjelasan dan makna, lalu kita mengekspresikannya dalam bahasa yang komunikatif untuk pembaca kita. Nah, salah satu yang menarik yang ditulis oleh si Leon ini adalah biografinya Henry James, seorang sastrawan terkemuka ya yang luar biasa, dan bukunya banyak sekali. Dan untuk bisa menulis bukunya biografi Henry James, hal yang dahsyat yang dilakukan Leon Edel adalah membaca seluruh karya sastra yang ditulis oleh Henry James, dan itu banyak sekali. Jadi dia bukan hanya mewawancarai Henry James, tapi dia juga membaca seluruh karya sastra. Jadi misalnya Anda mau bikin biografinya Asma Nadia. Asma Nadia misalnya total bukunya mungkin hampir 100 kalau sama antologi bersama begitu ya. Dan dia baca semuanya gitu. Semua karya sastranya. Di samping mewawancarai si tokoh ini dan mencari rujukan-rujukan berita mengenai dia gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Ini beberapa biografi yang ditulis oleh dia gitu, oleh si Strachey ya, tadi sebelumnya ya, yang tokoh sebelumnya. Ini ada tentang Ratu Victoria, ada tentang Ratu Elizabeth, ini Strachey yang nulis semuanya, dan kemudian biografinya Florence Nightingale ya, kita sering dengar nih tentang Florence Nightingale ini. Dan kalau menurut Strachey, ini balik lagi ke Strachey ya, biografi itu adalah yang paling pelik dan manusiawi dari semua cabang seni menulis. Jadi dibandingkan semua genre penulisan, menurut dia paling pelik dan paling manusiawi dari semuanya. Di mana kita menulis sesuatu yang sangat relevan dalam hidup kita, berpotensi memperkaya pemahaman dan pengalaman pembacanya terhadap kondisi kemanusiaan dengan memasuki kehidupan seseorang, memasuki masa di mana dia berada, memasuki ruang di mana dia berada, dan mungkin juga budaya dan latar belakang dan segala hal yang mungkin sangat berbeda. Nah, salah satu penulis, bukan salah satu sih, ini penulis biografi modern pertama di dunia, itu klaim para kritikus ya, James Boswell namanya. Dia hidup antara tahun 1740-1795 begitu ya. Dan salah satu buku biografinya yang terkenal adalah dia menulis kehidupannya Samuel Johnson ya, di mana Samuel Johnson ini adalah salah satu penulis terkenal. Dia seorang sastrawan, dia menulis puisi, menulis novel, menulis cerpen, dan dia juga menulis kamus bahasa Inggris yang sangat terkenal ya. Nah, si James Boswell ini menulis biografinya Samuel Johnson. Bukan hanya itu, dia adalah seorang yang selalu mencatat, jadi kayak diari berjalan gitu ya. Dia traveling kemana, dia bikin jurnal. Ya, jadi ada seri-seri bukunya, misalnya dia di London, dia di Belanda, seperti itu sebagaimana contoh di sini. Jadi dia selalu mencatat kehidupannya sehari-hari, sehingga ketika kemudian dia terkenal, itu tinggal dijadikan buku gitu. Jadi kayak dia nyicil kerjaan dari awal gitu. Semuanya dia catat dengan rinci dan kemudian tinggal diedit dan kemudian menjadi buku ketika dia mulai dikenal orang, seperti itu ya. Kalau di awal-awal orang sih nggak tahu nih Boswell ini siapa gitu kan. Tapi begitu ada karyanya yang mengangkat nama dia gitu, maka semua catatan-catatannya ya itu kemudian bisa dijadikan buku gitu ya. Nah, ada beberapa istilah tentang biografi. Ada biografi, ada autobiografi, ada memoir, ada prosopografi gitu ya. Ini mungkin kita familiarnya biografi, autobiografi gitu ya. Biografi adalah riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain gitu. Jadi bukan oleh dirinya sendiri, bukan si tokoh sendiri yang menulis. Kemudian juga ada autobiografi. Ini riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya. Tadi di depan sudah saya sampaikan bagaimana Bung Hatta menulis buku Untuk Negeri. Ya, itu ditulis autobiografi oleh
Bung Hatta sendiri. Kita tahu Bung Hatta adalah seorang pencinta buku, seorang dragon book gitu ya, orang yang sangat suka membaca buku dan kemudian dengan mudah dia menulis pemikiran-pemikirannya semua, buku-bukunya juga cukup banyak. Nah, kemudian ada memoir. Memoir ini ditulis oleh si tokoh itu mengenai satu peristiwa di suatu tempat gitu ya. Misalnya memoir Helvitiana Rosa di Mekah misalnya, atau memoir Helvitiana Rosa di Depok gitu ya, atau memoir Helvitiana Rosa sebagai dosen di UNJ misalnya. Nah, ini satu peristiwa atau satu latar belakang atau satu hal saja, satu tempat saja, itu namanya memoir. Seperti yang saya tulis misalnya Risalah Cinta atau Catatan Pernikahan ya, buku ini adalah memoir mengenai seluk-beluk pernikahan. Nah itu bisa teman-teman, sorry Kak, adik potong, bisa teman-teman baca di KBM app ya, dan itu silakan follow Helvitiana Rosa di sana. Kak, sorry, berarti adik bisa dong ya, misalnya bikin semacam memoir, misalnya pengalaman-pengalaman ketika writers in residence. Misalnya memoir waktu mengikuti semua residence di dunia. Misalnya Asma sudah mengikuti 10 residence gitu, kemudian mengumpulkan sebenarnya sendiri-sendiri juga bisa, tapi lebih menarik kalau 10 itu dikumpulkan jadi satu. Atau misalnya Asma menulis jurnal Asma Nadia di Bosnia, Asma Nadia di Jerman, Asma Nadia di Inggris kayak Boswell gitu ya. Banyak banget bukunya kalau gitu. Walaupun bukunya tidak perlu tebal-tebal ya. Kita tahu bagaimana Buya Hamka menulis di bawah lindungan Ka'bah hanya 66 halaman. 66 atau 64 halaman. Hanya segitu halamannya. Artinya mungkin kita bisa menulis seri yang tipis-tipis saja gitu, yang 100 halaman ke bawah ya, untuk semacam memoir dan sebagainya gitu. Walaupun bisa juga yang tebal-tebal banget ya. Kemudian prosopografi ini adalah tulisan riwayat hidup kelompok atau biografi kolektif ya. Misalnya perempuan sastrawan Riau misalnya gitu ya, kan satu itu barang. Atau misalnya prosopografi tentang para ulama Nusantara. Nah misalnya, jadi selalu ada banyak orang tapi dengan latar belakang yang mirip, karakteristik yang mirip atau latar belakang yang mirip gitu. Jadi kalau kita mau bikin kumpulan biografi misalnya prosopografi dari para penulis di Forum Lingkar Pena misalnya kayak gitu. Nah itu prosopografi namanya. Para penulis yang prosopografi dari penulis di Nusa Tenggara Barat misalnya. Nah seperti itu. Atau Kartini modern Indonesia misalnya. Nah ini ada satu kesamaan ya, sehingga kemudian dikelompokkan dan tulisannya kumpulan biografi itu menjadi satu buku namanya prosopografi begitu ya. Oke, kemudian autobiografi ya, ini istilah dari seorang seorang penyair yang sangat yang terkenal gitu, yang terkenal di Inggris ya, Robert Soddy ya. 1809 dia memperkenalkan istilah autobiografi. Jadi autobiografi ini pengalaman, riwayat, perjalanan hidup seseorang mulai dari dia kecil hingga sekarang ya, ditulis oleh dirinya sendiri, dan pengalaman hidup ini bisa berupa cerita kegagalan, keberhasilan ya. Nah, kita menulis autobiografi itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk meninggalkan jejak, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Di mana melalui autobiografi kita bisa merawat ingatan terhadap peristiwa yang pernah dilalui, juga kita bisa menginspirasi orang lain, kita bisa berbagi pengalaman kepada orang lain. Jadi kayaknya kita perlu deh bikin autobiografi minimal buat keluarga besar kita nanti ketika kita udah nggak ada gitu. Karena kalau kita udah nggak ada, nanti kalau orang bikin biografi, nggak ada lagi autobiografi ya. Autobiografi kita buat ketika kita masih hidup karena kita yang menulis gitu. Walaupun aneh sih autobiografi sekarang, misalnya nih autobiografi para pejabat misalnya ya, itu banyak sekali ditulis oleh ghostwriter. Tapi seolah-olah itu autobiografi. Nah ini kontradiktif sebenarnya. Lucu juga, kontradiktif, karena katanya autobiografi, tapi yang nulis ghostwriter gitu ya. Nah itu kan jadinya harusnya biografi gitu ya, tapi untuk jadi kontradiktif. Tapi karena si pejabat atau si tokoh ini pengennya seolah-olah dia yang nulis, jadilah itu disebut autobiografi ya. Ghostwriternya cukup menerima bayaran yang yang disepakati, maka namanya tidak muncul gitu ya.
Oke, ini autobiografinya Bung Hatta. Bung Hatta juga menulis memoir ya. Kemudian beberapa buku-buku yang lain. Nah, kebanyakan juga dia menulis tentang pemikirannya. Makanya makin membaca buku-buku Bung Hatta, baik autobiografi maupun biografi Bung Hatta juga banyak ditulis oleh orang lain ya. Banyak buku serinya banyak kayak Soekarno juga banyak gitu ya. Nah, semakin membaca biografi Bung Hatta gitu, saya tuh sering merasa kok kayak deket banget orang ini gitu. Jadi merasa ketika kita membaca biografi seseorang, baik yang dia tulis atau ditulis orang lain, kita merasa jadi dekat dengan sosok itu gitu. Dan nggak tahu ya, sangat menghantui. Kalau buat saya biografi itu seperti Bung Hatta gitu ya. Saya itu sampai mimpi-mimpi Bung Hatta setiap habis baca bukunya gitu, karena merasuk banget ya cerita-cerita tentang beliau gitu ya. Kesederhanaannya, kejujurannya itu luar biasa. Nah, menulis autobiografi ini secara garis besar cara menulisnya seperti apa sih gitu kalau kita mau menulis gitu ya. Nanti kita sambungkan juga dengan menulis biografi karena sebenarnya hampir mirip ya. Bedanya ini kita tulis sendiri itu aja. Jadi pertama-tama pasti kita harus membuat semacam timeline ya, garis waktu kehidupan yang sudah kita lalui seperti apa. Ya dari awal kita lahir sampai dengan kita sekarang itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga mengidentifikasi karakter utama yaitu diri kita sendiri, dan kemudian ada karakter-karakter lain yang muncul. Ini mirip kalau kita bikin novel ya, ada karakter-karakter lain yang muncul, kayak misalnya nanti kita bertemu siapa yang kemudian menjadi pasangan hidup kita, kita bertemu dengan orang-orang yang membantu kita melewati titik balik, bahkan mungkin musuh bagi kita gitu ya. Nah, di sini kalau muncul musuh gitu malah makin ramai ya, makin seru ya ceritanya. Kemudian kita memilih peristiwa-peristiwa penting apa sih? Mungkin banyak peristiwa yang sudah kita lalui. Tapi hal-hal yang paling penting ya itu kita inventarisir dulu ya, untuk kemudian kita jahit di dalam buku itu. Yang kalau bisa dijahit sedemikian sehingga pengalurannya itu nantinya juga menuju klimaks ya. Kemudian jadi diri sendiri, karena hal yang paling khas dalam autobiografi adalah autobiografi kita menulis tentang diri kita sendiri pasti banyak yang khas, dimulai dari gaya menulis juga yang pasti beda dengan gaya penulis yang lain pastinya kalau kita nulis sendiri gitu ya. Apalagi kita menulis tentang diri kita sendiri, itu getarannya pasti nyampe banget, emosinya harusnya bisa sampai, energinya harusnya bisa kita transfer melalui autobiografi itu. Nah, kita juga harus jujur dan terbuka dengan kelebihan dan kekurangan sendiri. Ya, jadi kita harus jujur menulisnya, jangan ada kisah drakor gitu terus kita selipkan gitu di autobiografi kita gitu, merasa itu kisah kita gitu, padahal nggak terjadi sama kita gitu ya. Kemudian kelebihan, kekurangan kita gitu ya. Nah ini bagaimana kita menulisnya. Tentu saja kalau kita ingin menuliskan sesuatu yang menjadi aib seseorang tapi penting buat kita, buat dalam perjalanan hidup kita, barangkali kita mesti minta izin atau kita samarkan namanya dan sebagainya ya. Nanti ada etikanya. Oke, sekarang kita langsung ke cara menulis biografi seperti apa sih gitu ya. Yang pertama caranya, kita pilih tokoh yang menarik, dan ini mutlak sih ya, minta izin. Nah, menarik seperti apa? Yang pertama, kita memilih tokoh yang menarik hati kita. Kita punya passion, kita suka sama tokoh ini. Misalnya, aduh wali kota saya bagus banget nih, dia secara ketokohan bagus dan sebagainya, atau bupati saya pengen bikin buku tentang dia, biografi dia gitu. Ini biografi bupati, tapi tingkatnya kalau menurut saya dari pengalaman hidupnya ini negarawan ini, misalnya kayak gitu. Nah, sesuatu yang menarik hati Anda, ya. Kemudian menarik minat pasar. Kira-kira kalau ini dijadikan buku, ada nggak ya orang yang mau beli? Menarik minat pasar nggak ya? Atau jangan-jangan yang kita tulis orang kaya, sehingga kalau nanti bukunya terbit dia akan borong semua untuk dibagi-bagikan. Ya, ini menjadi menjadi salah satu pertimbangan kita ya. Tapi menarik minat pasar itu sesuatu yang mutlak. Kemudian usahakan menulis orang yang memang Anda kenal atau dekat dengan Anda. Itu lebih bagus. Ya, karena Anda bisa lebih menangkap gesturnya. Kalau kita kenal dekat kan, misalnya Helvi Tiana Rosa ditulis oleh Asma Nadia. Asma tahu banget saya seperti apa gitu. Atau Asma Nadia ditulis oleh Helvi Tiana Rosa.
Helvi tahu banget Asma seperti apa. Nah ini satu. Jangan aib-aib Asma Nadia ditulis oleh Generous. Ya, satu bonus gitu. Jadi kita pilih tokoh yang menarik dan kalau bisa memang kita kenal. Kalau kita nggak dekat dengan dia, paling nggak kita kenal dan harus minta izin. Ini etikanya. Ya, bahwa saya akan menulis. Syukur-syukur malah, bener kamu mau menulis tentang saya bayarin aja deh. Ya gimana 100 juta cukup nggak? Misalnya gitu ya. Saya bayarin aja putus deh gitu ya. Seperti itu. Oke, kedua yang harus kita lakukan adalah kita menentukan tema yang ingin dieksplorasi. Jadi dalam perjalanan hidup seseorang itu kan banyak banget. Tapi pasti ada sesuatu yang ingin kita eksplor dari orang itu. Apa yang paling dominan sih? Ya, supaya kita punya batasan nih ketika kita mau ini dia punya banyak peristiwa. Nah, yang mana yang betul-betul kita jadikan peristiwa utama yang kemudian menjadi titik balik dan sebagainya dari dia gitu. Ya, yang berkorelasi dengan tema utama. Gitu. Jadi ada tema besar, biasa kalau kita bikin novel gitu ya. Ada tema besarnya, kemudian ada tema-tema kecilnya gitu. Ada latar utama barangkali, tapi juga ada latar-latar kecilnya gitu. Alur utama, tapi juga ada ranting-ranting alurnya yang lain seperti itu. Ya, jadi kita menentukan tema supaya kita lebih mudah ya. Kemudian yang ketiga, temukan fakta-fakta utama tentang dia, tentang orang yang mau kita tulis ini, yang banyak orang lain nggak tahu. Misalnya yang menarik itu saya pernah baca gerobak Lee Myung-bak ya. Lee Myung-bak ini kan presiden Korea, kalau saya nggak salah 2009-2013 kalau tidak salah, tapi dia itu tukang sampah dulu. Dia tukang sampah. Ini keren banget sebenarnya biografi dia. Sayangnya kemudian dia ditangkap gara-gara korupsi sih. Gara-gara penggelapan dan sebagainya, akhirnya di penjara. Sampai sekarang tuh 15 tahun dia di penjara. Ya, masih di penjara sekarang. Sayang banget ya, padahal biografi yang ditulis itu gerobak Lee Myung-bak ini, presiden Korea, gimana orang yang dari tukang sampah kemudian menjadi seorang presiden. Itu keren banget. Fakta-fakta utamanya dapat banget. Nah, yang di dalam fakta utama itu ada yang unik ya, tentu saja ya, hal-hal yang unik. Jarang ada di kebanyakan orang, hal-hal yang menarik, dan ada epifani. Epifani itu apa? Epifani itu adalah titik balik dalam kehidupan seseorang. Jadi kayak misalnya titik balik kehidupannya Asma Nadia itu apa sih? Titik balik kehidupannya Malala di dalam biografinya, titik balik kehidupannya adalah ketika dia ditembak gitu. Itu titik balik kehidupannya Malala. Kemudian dia menjadi pembicaraan dunia gitu ya. Dan hidup dia menjadi berubah. Jadi di dalam biografi itu harus ada epifani. Kalau tidak ada epifani, biografinya menjadi tidak menarik. Ya, ini orang dari dulu hidupnya begini-begini aja, gue mau nulis apaan tentang dia gitu. Slow motion hidupnya udah gini aja gitu, datar gitu. Harus ada titik balik yang membuat dia berubah menjadi lebih baik dan dia bisa mencapai sesuatu sehingga dia bisa menginspirasi. Jadi harus ada epifani. Ingat ya, namanya epifani. Teman baru di KBM. Epirani ya, Epifani. Kayak nama orang kayak Evirani, benar. Epifani. Oke. Evirani adalah nama kecil saya dengan Asma Nadia ya, Evirani. Oke. Nah, kemudian yang keempat, tentukan bagian penting dari tokoh yang akan kita angkat. Ya. Apa yang paling penting dari dia? Ya. Nah, sebenarnya bagaimanapun kita menulis, kita penting bahwa kita tahu proses menceritakan kisah hidup tokoh secara kronologis, itu penting banget dalam biografi. Diurutkan berdasarkan waktu itu penting. Nah, tapi kalau Anda nanti menulisnya dalam bentuk novel biografis, barangkali urutan waktu ini menjadi tidak penting. Ketika itu menjadi novel biografis. Ini beda ya. Jadi biografi dengan novel biografis. Kalau biografi lebih banyak unsur sejarahnya, kalau novel biografis dia banyak unsur sastranya, walaupun tentu ada unsur sejarahnya. Cara penceritaannya lebih nyastra. Dia bisa saja memakai teknik-teknik pengaluran sastra. Misalnya kita memulai dari tengah banget, kemudian atau dari belakang, kemudian kita pakai foreshadowing, pakai plot twist dan sebagainya, walaupun kita tahu ini orangnya seperti ini gitu ya, bisa gitu. Sementara kalau biografi saja ya biasanya itu
proses menceritakan kisah hidup tokoh itu memang secara kronologis gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, apa sih daya tarik tokoh yang diangkat? Ini aspek penting. Kalau dia nggak punya daya tarik ya nggak perlu kita angkat, bukan? Jadi kita harus punya argumen kuat. Kenapa tokoh tersebut kita pilih untuk ditulis? Gitu. Kenapa masyarakat perlu tahu tentang tokoh yang akan Anda angkat tersebut? Atau kalau kita menulis autobiografi ya, menulis pengalaman hidup kita sendiri. Kalau kita harus ada daya tarik ya terhadap kita nih, apa nih yang menarik ya Kak ya? Iya, udah kita nulis diri sendiri nggak ada yang menarik lagi dari diri kita, ya udah wes mending nulis tentang orang lain gitu ya. Oke, ya jadi kenapa sih masyarakat perlu tahu tentang tokoh yang akan kita angkat ini? Ya, kayak misalnya Melissa Muller gitu ya, dia nulis lagi nih tentang Anne Frank. Padahal Anne Frank juga sudah menulis jurnal hariannya sendiri gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian, temukan kontribusi nyata dari tokoh yang diangkat. Jadi tokoh kita ini yang mau kita tulis biografinya harus ada kontribusi nyata. Ya, apa sih kontribusi nyatanya? Misalnya di desanya, ya di daerahnya. Apa yang tokoh tersebut pernah lakukan terhadap kehidupan orang lain, bukan hanya kehidupan dirinya sendiri, ya, terhadap masyarakat yang punya dampak signifikan pada masyarakat luas. Misalnya kalau kita mau menulis biografinya, misalnya Mbak Tri Mumpuni gitu ya, Mbak Tri Mumpuni ini kan menemukan listrik di desa dengan memanfaatkan kincir. Pokoknya dia menemukan penemuan baru lah gitu ya untuk mengatasi supaya listrik itu ada di desa gitu, dan temuannya itu malah mendunia gitu. Nah ini kan tokoh yang bukan punya kontribusi hanya terhadap dirinya dan keluarga, tapi juga masyarakatnya. Nah tokoh-tokoh yang seperti ini lebih mudah untuk diangkat dan lebih mudah untuk dibukukan, ya, dan lebih penting juga gitu untuk dibukukan karena mereka pasti inspiratif. Ya ketika tokoh itu punya kontribusi nyata untuk masyarakat, dia adalah tokoh yang lebih inspiratif dibandingkan yang kontribusinya mungkin tidak sekuat itu kepada masyarakat gitu ya. Bisa saja sih kita misalnya membuat biografi tentang ayah kita, tapi mungkin ayah kita punya kontribusi yang luar biasa untuk anak-anaknya, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi mungkin kita harus menerbitkan sendiri dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengangkat tokoh yang punya kontribusi luas terhadap masyarakat, terhadap negara, itu akan banyak sponsor, ya, akan banyak penerbit yang mau. Kira-kira seperti itu. Nah kita lihat bagaimana Pak Habibie itu punya seri yang luar biasa banyak dari biografinya yang ditulis banyak orang gitu, luar biasa. Ya setiap saking kadang-kadang orang menulis biografi seseorang juga berdasarkan biografi sebelumnya. Coba kita lihat judul-judulnya. Ya Habibie kecil tapi otak semua gitu ya. Kemudian ini tentang Habibie Ainun, khusus yang kaitannya dengan Habibie Ainun. Ya, kemudian ini Habibie waktu muda. Ya. Dan lain-lain, banyak sekali buku tentang Habibie. Ya. Ini mengangkat dia dari pare-parenya. Ya, seperti itu. Dari ilmuwan ke negarawan ya. Nah, kita lihat juga tokoh lain kayak Robin Williams gitu ya. Sedih sih baca biografinya Robin Williams ya. Bagaimana orang yang selalu membuat orang lain tertawa gitu, dan kita selalu terhibur dengan Robin Williams gitu, tapi ternyata dia orang yang paling kesepian, orang yang sangat kesepian ya. Ternyata para psikolog itu sudah mensinyalir gitu, kadang-kadang orang yang paling banyak tertawa di antara kita dan yang paling suka menghibur di antara kita, kadang-kadang justru dia yang paling kesepian gitu ya, sehingga akhir hidupnya sangat tragis ya. Dan ini ditulis oleh banyak penulis ya, biografinya Robin Williams. Kadang-kadang ada penulis biografi yang merasa tidak puas ketika dia membaca sebuah biografi tentang tokoh yang dia idolakan. Apalagi kalau dia kenal dengan tokoh itu. Ini belum masuk nih bagian-bagian ini. Dan kemudian dia mengambil sisi lain dan kemudian menulis tentang biografi tokoh ini lebih lengkap atau lebih menukik ke salah satu hal gitu ya. Nah, bagaimana kalau tokohnya nggak terkenal? Ya, atau tokohnya dianggap biasa gitu. Itu gimana? Ya, misalnya teman kita, diri kita sendiri ya, kakek, nenek, orang tua. Kalau diri sendiri tadi autobiografi. Orang tua kita, orang lain yang kita kenal gitu, tapi masyarakat nggak kenal dia gitu.
Ya berarti yang harus kita lakukan adalah kita menggali sisi hebat, sisi spesial yang memang tidak diketahui orang. Kita bisa buat dalam bentuk memoir, ya. Kemudian kitalah yang akan memperkenalkannya pada dunia. Mungkin orang belum tahu tentang dia gitu, tapi dia orang hebat. Misalnya saya dengan Asma menulis tentang ibu kami. Ibu kami mungkin orang lain nggak kenal gitu, nggak tahu gitu. Tapi dia orang hebat yang bisa melahirkan kami dan membuat anak-anaknya seperti sekarang misalnya gitu. Nah, jadi kita gali sisi hebat dan spesial yang tidak diketahui orang gitu ya. Misalnya menulis tentang Mbak Wiryaningsih gitu. Ini salah satu tokoh yang saya sangat respect gitu karena punya anak semuanya hafal Quran ya, punya anak 10 semuanya hafal Quran seperti itu misalnya. Ya, nah ini orang lain mungkin belum begitu tahu gitu, tapi kita bisa mengangkat beliau, keistimewaan beliau gitu. Walaupun beliau sudah terkenal di beberapa kalangan, tapi kita bisa mengangkatnya lebih lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini contoh-contoh buku yang orang-orangnya mungkin orang-orang yang belum terlalu dikenal gitu. Ini juga saya nemu di internet aja gitu kan. Mungkin nggak begitu tahu ini siapa dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dia berani misalnya menulis biografi atau dia menulis autobiografi atau misalnya dia ditulis ya orang lain menulis tentang dia, tentang biografinya. Nah, apa sih yang membuat kemudian orang menulis tentang dia gitu atau dia menulis tentang dirinya sendiri? Nah, kalau biografi berarti yang akan kita lihat adalah dampak apa yang telah ia lakukan bagi orang lain atau masyarakat. Balik lagi ke tempat tadi. Kemudian yang kita pikirkan juga misalnya kata sifat apa yang mungkin akan sering kita gunakan untuk menggambarkan orang ini. Misalnya dia seorang yang sangat tulus dari awal sampai akhir gitu. Ya, dia seorang yang naif misalnya. Selalu ditipu orang dari awal sampai akhir, padahal dia sangat baik misalnya. Ya, dia sangat baik, saking baiknya dia kemudian ditipu orang. Atau kalau misalnya Anda nonton drakor Hometown Cha-Cha-Cha, saya juga belum nonton sih, tapi katanya seru. Nah, sifat apa sih yang melekat pada si tokoh utama gitu, yang kita sematkan dari awal sampai akhir misalnya. Nah, kita harus temukan itu di biografi gitu, ya. Kemudian kejadian apa yang membentuk atau mengubah kehidupan orang itu, ini epifani, ya. Kemudian apakah ia mampu mengatasi rintangan tersebut? Apakah ia mengatasinya dengan mengambil resiko atau dengan keberuntungan? Ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang memilih mengambil resiko. Ya, nah ini hal yang menarik untuk dieksplor. Kemudian apakah dunia akan menjadi lebih baik atau lebih buruk jika orang ini tidak pernah hidup? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan pada diri kita sendiri ketika kita menulis biografi. Menulis biografi Habibie misalnya. Kalau Pak Habibie gak pernah ada, apa yang akan terjadi pada Indonesia misalnya? Nah, hal-hal seperti itu. Apakah dunia menjadi lebih baik dengan keberadaan tokoh yang akan kita tulis ini? Apa yang membuat dunia menjadi lebih baik dengan keberadaannya? Atau dunia menjadi lebih buruk gitu? Ya, yang tadinya kita nggak pernah terfikir gitu, dana bansos itu bisa dikorupsi gitu. Tahu-tahu dunia menjadi lebih buruk dengan orang yang mengkorupsi sampai ke dana bansos misalnya, seperti itu. Ya. Kemudian kita ingat lagi. Ya, biasanya banyak nih untold story gitu ya, cerita yang belum pernah diketahui yang lain gitu ya, sesuatu yang belum pernah diceritakan gitu ya, di buku-buku biografi susulan biasanya. Ya. Nah, ini berarti kita ingat lagi bahwa apa yang Anda tulis itu harus bisa menarik hati Anda sehingga Anda memiliki passion menuliskannya jadi cepat selesai. Kemudian inventarisir semua fakta utama kehidupan tokoh tersebut. Kita mulai dengan ensiklopedia, kita mulai dengan timeline. Ya. Kemudian pikirkan lagi apa yang Anda ketahui mengenai dia, bagaimana bagian mana dari hidupnya yang ingin lebih banyak kita tuliskan. Daftar pertanyaan itu harus ya untuk jadi pertimbangan. Kemudian wawancara dengan tokoh itu, dengan orang-orang terdekat, dengan mereka yang pernah berinteraksi dengannya, kalau perlu dengan musuhnya juga, gitu. Ya. Kadang-kadang sih biografi itu lebih banyak ada beban karena dibayar oleh orang yang minta ditulisin, sehingga dia seringkali maunya yang bagus-bagus aja, ya. Ada juga yang sponsor, sehingga pesan-pesan sponsor juga perlu masuk, gitu ya. Nah, yang paling merdeka adalah menulis biografi ketika tokohnya memang udah nggak ada, ya, dan memang kita ingin sekali mengangkat dia, gitu, sehingga lebih
Tidak ada pesan-pesan tertentu yang harus masuk, kira-kira seperti itu ya, gitu. Kemudian lakukan juga penelitian lebih lanjut dengan bahan-bahan dari perpustakaan atau internet ya, supaya cerita Anda bisa lebih menarik. Oke, nah terakhir, menulis biografi itu seperti mengenakan baju baru kepada seorang tokoh. Jadi jangan sampai kita sebagai penulis biografi memberi baju yang terlalu kebesaran atau terlalu kekecilan. Biografi apa yang layak bagi seorang Steve Jobs? Kalau dia pakai baju, ya bajunya harus pas. Steve Jobs itu seperti ini. Ya, seperti itu. Ada biografi yang bagus nih, Maya Angelou. Ya, I Know Why, ini judulnya. Ini tentang bagaimana dia, karena dia seorang kulit hitam ya, tentang bagaimana dia melalui masa-masa yang cukup buruk ya sebelum dia terkenal sebagai seorang sastrawan terkemuka di dunia ya. Kemudian biografi untuk anak juga bisa menjadi pilihan kita ya, dengan bahasa-bahasa yang tentunya nanti kita sesuaikan dengan anak. Nah, ini catatan buat para pengarang buku anak ya, atau teman-teman yang tertarik nih menulis buku anak ya, untuk menghadirkan profil-profil yang inspiratif gitu ya, tapi dengan pendekatan dengan bahasa anak-anak. Dan ini benar ya Kak, harusnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kemudian terakhir, ayo kita menulis. Saya teringat bagaimana saya membaca bukunya ini di perpustakaan waktu saya udah lama banget SMA apa ya, saya baca bukunya Hamka tentang ayahnya. Ya, ayahku, ini Hamka yang menulis tentang ayahnya. Dan kemudian ini Irfan Hamka menulis tentang Buya Hamka. Ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian ini cerita seorang Ramzi Barot menulis tentang ayahnya sebagai a freedom fighter ya, Gaza's Untold Story, cerita tentang ayahnya di Gaza, bagaimana dia berjuang di Palestina ya, dan lain-lain. Kita sangat bisa menulis banyak hal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita diskusi aja ya. Ya, alhamdulillah luar biasa penuturan dari Bunda Helvi Tiana Rosa. Saya kira rekan-rekan semua pasti terinspirasi ya. Saya adiknya aja yang sering dengar beliau bicara. Luar biasa, abis ini udah dapat ide-ide gitu ya, pengen dituliskan. Baik, silakan Sheila, kita buka tanya jawab ya. Tapi sebelumnya saya mau membacakan. Sheila juga nanti bisa mengutip pertanyaan-pertanyaan di YouTube ya, di komentar di YouTube barangkali untuk dijawab juga oleh Bunda Helvi Tiana Rosa. Ini salah satu pertanyaan di ruang chat Bunda Helvi dari Elia. Assalamualaikum Mbak Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, dalam menulis biografi orang lain, misalkan ayah sendiri yang menarik kisahnya tentang dia, tidak berharap muluk-muluk untuk menarik minat pasar, hanya dijadikan kado untuk beliau semasa hidup. Tapi misal dalam peristiwa yang dia ceritakan dibutuhkan fakta saat beliau lahir pada kejadian geleduk Jepang 1942 yang menghancurkan kota Sukabumi, khususnya sekolah yang dia ceritakan. Saya mencoba menambahkan materi tersebut tapi tidak bertemu di buku atau di Google, kurang referensi. Saya harus bagaimana? Silakan Kevi. Ya, kalau menulis tentang ayah dan itu hanya sebagai kado dan sebagai apa sih, kira-kira sebagai nanti sebagai warisan lah buat keluarga gitu ya. Syukur-syukur tetap bisa diterbitkan. Saya kira itu satu hal yang menarik untuk kita lakukan dan juga bagian mungkin dari bakti kita ketika kita menuliskan itu. Nah, kalau ada satu hal dalam kehidupannya yang mungkin perlu disupport oleh banyak fakta, data, begitu, maka kita harus mencarinya. Tetapi kalau misalnya kita nggak ketemu sedetail itu, nggak ketemu dengan sangat detail, maka kita hindari untuk mengeksplorasi itu. Eksplorasi yang lain yang kita lebih punya secara detail, hindari aja daripada kita sok tahu gitu. Kita hanya menyampaikan hal-hal yang memang kita tahu dan kemudian didukung data. Atau kalau kita nggak punya data, kita bisa bilang itu berdasarkan cerita ayah kita, ya berdasarkan cerita beliau gitu. Nah, cuma kita tetap cari data-datanya. Kalau misalnya enggak, ya berarti kita tuliskan di situ bahwa menurut beliau, nah seperti itu. Ya, tapi saran saya yang dieksplorasi lebih ke yang kita memang punya data, terus ada fotonya, kemudian ada mungkin pernah ada beritanya dan sebagainya gitu, sehingga itu lebih meyakinkan gitu. Karena biografi itu lekat sekali dengan histori, dengan sejarah gitu ya, seperti itu. Kecuali menuliskannya dengan ala novel biografis ya. Nah itu karena dia novel, dia boleh memasukkan unsur yang imajinatif gitu ya, lebih imajinatif supaya lebih seru gitu ya. Misalnya kita nggak pernah ketemu dengan orang Jepangnya, tapi ketika head to head
ayah dengan orang Jepang itu head to head, kita bisa menggambarkan seperti apa sih kira-kira mimiknya, gesturnya dan sebagainya. Itu novel biografis. Ya. Ya, ini alasan Asma menulis kisah Dewa Eka Prayoga dalam buku Bidadari untuk Dewa ya Kak, dalam novel biografis berarti ya, atau Kartika ya, pengusaha muslimah yang memulai dengan 2 kodi tapi kemudian sudah menjual lebih dari 10 juta potong pakaian dalam Cinta 2 Kodi atau Sehidup Sesurga Denganmu. Jadi ruang imajinasinya lebih banyak, lebih leluasa, dan kita tidak terlalu bisa bermain plot, dan kemudian tidak terlalu menuntut pertanggungjawaban sebagai sebuah autobiografi atau sebagai sebuah biografi utuh. Baik, biografis lebih menarik dan biografis ya, eksplorasi. Iya, baik. Sheila, silakan. Ya, baik Bunda. Untuk penanya pertama dari Kak Rizky Batua, silakan Kak. Ya, silakan Rizky. Sheila, kita tampung langsung 3 ya, biar Bunda Helvi cepat ya. Sheila coba dicatat nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Asma, Bunda Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah baca bukunya Bunda Helvi, Patimura, yang ketika Mas Jaga pergi. Itu diangkat dari kisahnya Said dan Patimura di kerusuhan Ambon tahun 2001, Bunda. Iya. Jadi saya pun ingin juga menulis tentang biografi kakak yang berlatarnya itu konflik juga di Aceh, di mana kalau belajar itu sangat susah gitu kan, sampai harus ujian UN itu di musala, di ladang dan sebagainya. Jadi gimana menulis tentang konflik yang pernah terjadi gitu, tapi jangan sampai menyinggung golongan tertentu yang terlibat sebelumnya. Terima kasih Bunda. Iya, Aceh cukup pelik ya situasinya secara sejarah. Baik, Sheila yang berikutnya. Kita kumpulin dulu ya. Ya, kita kumpulin dulu. Baik, untuk yang berikutnya ada Kak Afran Damari. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Helvi dan Bunda Asma, pertama-tama saya excited ya, nggak pernah nyangka bisa berhadapan langsung dengan para penulis, yang mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada bunda-bunda untuk menyebarkan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Ya, pertanyaannya Mas. Ya, pertanyaannya ini, kalau biografi lembaga itu memungkinkan nggak kita tulis, walaupun entah lembaga apa saja, apa layak disebut biografi? Terus yang kedua, tadi sebenarnya saya tulis juga di kolom chat, batasan ria antara ria dengan objektif terhadap misalnya biografi kita gitu. Itu kayak gimana? Makasih ya Ibu sekalian. Iya, terima kasih Mas Arfa. Ini moderator catat ya, soalnya saya udah sering lupa. Gampang lupa ya, jadi kita udah punya 3 pertanyaan. Oke. Untuk yang selanjutnya ada dari Kak Irza, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Helvi, Mbak Asma Nadia, Sheila. Baik, singkat mungkin pertanyaannya. Terkadang kita sebagai pembaca bisa terkecoh untuk membedakan mana novel fiksi, mana autografi ketika seorang penulis menggunakan tokoh utama dengan namanya. Misalkan Assalamualaikum Beijing dengan tokoh Asma atau Asima atau Asima. Sehingga kita bingung nih, apakah ini novel fiksi atau autografi. Nah, mungkin apakah ada semacam ciri-ciri kita sebagai pembaca untuk membedakan, oh ini novel fiksi, ini autografi yang mungkin berbeda. Itu satu. Yang kedua, seandainya kita menulis novel dengan tokoh utama dengan nama kita sendiri, apakah ada syarat khusus bagi kita sebagai penulis untuk menampilkan bahwa ini bukan autografi, tapi ini adalah sebuah novel fiksi gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Asma, Mbak Helvi, Dek Sheila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Irza. Evi, silakan dijawab. Tadi yang pertama, apakah
bagaimana menulis novel dengan latar Aceh gitu ya, yang supaya tetap aman nih biografi bisa tetap aman. Iya, yang pertama tentu saja yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul menganalisis fakta dan datanya. Karena ketika menulis biografi bukan hanya sekedar memasukkan informasi, tapi juga mengkaji informasi itu. Gunakan bahasa yang lebih santun, ya. Kalau kita khawatir, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kita pilih. Kita pilih diksi yang lebih lebih cair. Kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tidak terlalu berkutat mengekspos itu. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Tetapi kalau memang itu suatu kezaliman, kalau menurut saya ya, kalau memang itu suatu kezaliman dan kita punya kekuatan untuk menuliskannya sebagai bahan pertimbangan untuk generasi di masa depan, kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Kenapa takut? Gitu loh. Misalnya kita menulis biografi Novel Baswedan, misalnya kita dapat job nih nulis biografinya Novel Baswedan. Novel Baswedan ini salah satu orang yang kita tahu banyak dizalimi gitu dan disingkirkan, dimarginalkan gitu. Nah, siapapun yang menulis biografi Novel Baswedan, saya kira akan berhadapan dengan fakta-fakta ini gitu. Dan justru kalau kita lihat perkataannya Strachey tadi, ya, bagaimana kita mengungkapkan secara belak-belakan apa yang menurut Leon Idle itu ada di balik karpet, kan gitu. Nah, kalau semua penulis biografi terlalu takut gitu ya untuk menyampaikan fakta-fakta, ketika itu terkait dengan sesuatu yang dizolimi, menurut saya hati nurani kita harus mengemukakan itu. Tapi ketika itu bukan menjadi arus utama dalam biografi yang kita tulis, kita ingin menonjolkan bukan itunya, tapi sesuatu yang lain gitu, sisi lain, misalnya tentang seorang tokoh dengan istrinya, fokus di situ, misalnya itu dua hal yang berbeda. Sehingga ketika ketika cobaan tentang korupsi itu menimpa dia dan sebagainya gitu, maka itu hanya disampaikan mungkin tidak terlalu banyak gitu, tapi fokusnya ke dia dan istrinya. Misalnya seperti itu. Jadi tergantung tema yang mau kita angkat tadi. Tapi saran saya buat semua penulis dimanapun ketika ada kezaliman dan kita punya peluang untuk mengangkat persoalan itu menjadi sejarah, menjadi sesuatu yang bisa menjadi rujukan bagi generasi masa depan, kenapa kita harus takut? Apalagi kalau itu benar, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi Denny. Yang kedua, kalau menulis, Kak, balik ke yang tadi dulu nih, takut teman-teman nanti jadi terlalu bersemangat ya untuk hal-hal sifatnya politis ya. Mungkin lebih kreatif impulsnya. Ya, lebih kreatif, mungkin menggunakan metafor, kemudian tidak menyebutkan nama seseorang, kecuali sudah jelas dia di penjara. Ya, misalnya orang itu, gitu. Orang yang sudah jelas bersalah. Tapi kalau orang yang tidak jelas, belum artinya dia belum dihukum karena kesalahannya, tentu kita nggak bisa menuliskan dia semena-mena sebagai seorang yang jahat di situ, nggak bisa, kecuali dia memang terbukti salah di pengadilan. Nah, ini tentu perlu kebijakan kita, hati nurani kita, kemampuan kita secara kreatif ya untuk mengolah itu semua. Iya betul. Ya, dan bedakan tapi gitu ya dengan lembaga-lembaga. Iya betul. Tapi kalau udah jelas kezalimannya mah nggak apa-apa lah ini ya. Baik ya. Yang kedua itu Kak, bagaimana menulis biografi lembaga? Apa ada nggak hal-hal yang harus diperhatikan? Kalau nggak ada biografi lembaga itu nggak ada. Mungkin maksudnya tentang lembaga itu gitu ya. Mungkin disebutnya bukan biografi karena biografi untuk orang. Gitu ya. Oke. Ya untuk orang gitu. Ada juga misalnya menulis tentang orang-orang yang ada di sana, misalnya seperti tadi saya kasih contoh gitu tentang pendiri Muhammadiyah misalnya gitu ya, NU gitu ya, nah itu ya. Ya, kalau misalnya lembaganya maka kita menulis tentang lembaga itu. Misalnya saya yang menulis tentang Forum Lingkar Pena, asal awal dan segala sesuatu terkait dengan Forum Lingkar Pena, namanya bukan biografi gitu, tapi kita menulis buku tentang itu, gitu, tentang Forum Lingkar Pena. Gitu. Kalau biografi memang terkait orang, gitu ya. Nah. Jadi tulis saja tentang lembaga dan sebagainya kalau memang menarik ya dan diperlukan karena nantinya juga mungkin bisa jadi bahan rujukan ya, apalagi yang kontribusinya besar buat masyarakat. Begitu. Iya. Baik, yang berikutnya batasan ria dan objektif ketika kita menulis autobiografi. Sebenarnya begini, kalau
ketika kita menulis autobiografi tentang diri kita gitu ya, itu kan salah satu syaratnya adalah harus jujur dan terbuka gitu. Kita bisa memilih bahasanya untuk memperlihatkan apakah ada riak di situ atau enggak gitu. Jadi bahasa yang kita pilih gitu. Ya. Pertama dari ketika kita menulis aja kita harus menentukan POV-nya kan. Point of view-nya, sudut pandang penceritaannya dari mana? Apakah kita mau memakai orang ketiga? Ya, misalnya Asma menulis biografi tapi pakai kata misalnya Rani. Jadi oke, orang ketiga, atau mau menuliskannya dengan saya atau dengan aku. Ya, seperti itu. Atau mungkin kita lebih muda tapi punya pengalaman hebat sehingga mungkin biografinya begitu, mungkin mau pakai gue aja gitu. Itu pilihan. Tapi itu akan menimbulkan rasa bahasa. Dan kemudian kalau kita pakai akuan misalnya sama seperti kalau kita bikin novel atau cerpen gitu, biasanya pembaca akan lebih mudah untuk masuk ketimbang kita pakai orang ketiga. Apalagi ini autobiografi. Autobiografi memang lebih bagus kita pakai aku atau saya. Tapi ada nggak autobiografi yang ditulis dengan POV orang ketiga kayak itu? Ada. Tapi menurut saya agak aneh gitu, karena kalau orang ketiga itu biasanya ditulis ketika biografi dituliskan orang lain itu lebih enak pakai orang ketiga. Bahkan biografi ditulis oleh orang lain itu banyak yang pakai sudut pandang orang pertama. Okay. Biografi tapi pakainya akuan itu juga banyakan yang seperti itu gitu. Seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Tadi pertanyaannya sudah menjawab ya? Sudah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana jika agar tidak terkecoh ketika novelis menggunakan namanya sebagai tokoh. Iya sih, saya baru ngeh itu ya. Jadi ternyata banyak yang mengira Assalamualaikum Beijing 1 ya, bisa teman-teman baca di aplikasi KBMR, itu karena namanya Asma, jadi dianggap itu dan penyakitan pula, dan Asma ini juga penyakitan juga gitu ya. Jadi dianggap misalnya Asma Nadia gitu. Padahal saya pakai Asma karena saya membutuhkan nama yang dekat dengan Ashima. Legenda yang menjadi sesuatu latar yang penting gitu dalam novel itu. Gimana Kak? Iya, sebenarnya begini. Bagaimanapun karya sastra misalnya, bukan karya biografi, karya sastra misalnya novel, cerpen, puisi yang ditulis oleh seorang pengarang, seperti kata Virginia Woolf gitu, bahwa semuanya itu pastilah merupakan arus bawah sadarnya, pemikirannya, bagian dari intelektualitasnya, bagian dari hal-hal yang ada dalam dirinya gitu. Jadi secara tidak sadar bisa masuk gitu. Atau memang disengaja seperti yang Asma bilang tadi gitu. Kayak saya misalnya karya saya diteliti oleh waktu untuk tesis atau untuk disertasi teman yang mengambil di luar negeri gitu ya, menulis tentang saya gitu. Dan dia mengatakan bahwa kenapa sih tokoh-tokoh perempuannya Helvi ini pejuang semua gitu. Pejuang gitu, tapi Helvi bukan feminis. Akhirnya saya dikategorikan sebagai feminis muslimah gitu ya, karena tokoh-tokoh itu. Nah, itu semacam saya sendiri baru sadar ketika baca disertasi dia gitu. Oh iya ya, kenapa saya menulis tokoh perempuan begini semua gitu. Seperti itu. Jadi memang segala yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu polemik-polemik itu gitu. Itu kadang memang masuk ke dalam karya-karya kita gitu. Apalagi biografi kalau kita tulis memang dengan sengaja atau autobiografi. Seperti itu. Nah, supaya orang, jadi gini, ketika itu adalah novel, jangan berpikir itu tentang penulisnya. Ketika itu adalah cerpen, jangan berpikir itu tentang penulisnya. Ketika itu adalah puisi, kayak misalnya tadi saya posting tentang hari ini ya, atau kemarin saya posting tentang seorang yang sangat mementingkan kebahagiaan orang lain, ya sampai dia patah hati, dia sedih gitu. Itu bukan tentang saya gitu. Tapi bahwa itu ada di pikiran saya, ya. Bahwa itu mungkin sesuatu yang saya pikirkan, yang pernah saya rasakan, iya gitu. Nah itu akan keluar di dalam karya sastra. Tetapi ketika kita menulis biografi, ya tentu saja di situ kita juga akan berpihak kepada apa yang diceritakan si tokoh. Nah tapi nanti bertemu dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dan kita mengolahnya sedemikian. Gitu. Jadi bedakan biografi dengan novel biografis. Biografi dengan cerpen, dengan novel, dengan puisi itu kan pasti memang berbeda, formatnya berbeda, dan isinya juga pasti berbeda. Jadi yang boleh kita curigai, biografi adalah biografi orang itu. Gitu. Tapi ketika novel, cerpen, puisi, itu pastilah ada perasaan, pemikiran, dan sebagainya. Gitu. Kalau biografi berdasarkan pesanan.
Seperti itu. Ya. Oke. Yang terakhir, apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan nama sendiri sebagai tokoh? Yang harus kita perhatikan bahwa tokoh novel itu bukan kita. Itu adalah orang lain yang namanya mirip. Bahkan POV, point of view, sudut pandang, aku di dalam novel dan cerpen bukan aku si pengarang, tapi aku narator yang lain gitu, tokoh di situ gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat berbeda. Begitu. Jadi perlu kedewasaan untuk menyikapi itu dan perlu wawasan gitu ya, bahwa ini bukan tentang dia gitu. Tapi kita memang tidak bisa menafikan bahwa pastilah ada pikiran dan perasaan si pengarang di situ di dalam karya-karyanya. What you write, ya. Yeah. Oke, Sheila, ada pertanyaan mungkin 2 dari YouTube yang bisa di-share di sini untuk dijawab oleh Bunda Helvi Tiana Rosa. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti via YouTube ya saat ini. Jadi selain bergabung di acara Belajar dari Bintang melalui Zoom ya, dan teman-teman juga akan mendapatkan informasi acara setiap hari ini, setiap hari Rabu ini melalui aplikasi KBM App ya. Teman-teman juga bisa mengikuti di YouTube kami. Silakan, Sheila. Ya, baik Bunda. Untuk yang pertanyaan dari YouTube, apa tips dan trik menulis memoir dan apakah boleh menambahkan peristiwa yang tidak benar-benar terjadi? Oke, silakan Kevi. Tidak boleh ya. Kalau memoir, biografi, autobiografi, kita nggak boleh menambahkan hal yang tidak benar-benar terjadi. Bahkan menurut saya etikanya di novel biografis pun itu tidak boleh gitu. Walaupun ada unsur imajinasi, lebih ke bagaimana ketika mendeskripsikannya. Jadi bukan menambahkan gitu ya. Tetapi ketika itu difilmkan, ketika itu kemudian difilmkan, mungkin bisa berubah. Ini filmnya kurang seru nih. Kayaknya harus nambahin satu tokoh cewek yang ngegangguin si cowok, misalnya kayak gitu. Nah itu kebijakan yang lain yang mungkin juga mendapat izin dari tokoh yang memoarnya atau biografinya difilmkan. Seperti itu. Jadi kalau dalam biografi, memoir itu nggak boleh nambahin seperti itu, gitu. Apalagi autobiografi kita, ya di autobiografi kita ditolak 10 orang, tapi kita bilang di situ, wah digila-gilai oleh 10 orang, misalnya kayak gitu ya. Wah si ini semuanya isinya bohong semua gitu. Aduh pencitraan banget gitu. Tapi ada loh biografi kayak gitu. Iya. Baik, Sheila ada satu lagi mungkin? Iya, Bunda ada satu lagi. Menulis autobiografi tentang kisah diri sendiri sejak kecil. Apakah cerita itu harus ditulis semua atau kita pilih yang menarik-menarik saja? Pilih peristiwa penting. Tadi kan sudah saya sampaikan, hal yang unik, hal yang menarik gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, dan harus ada epifani. Epifani, satu peristiwa yang merupakan titik balik keseluruhan. Sehingga dia kemudian bisa menjadi seperti sekarang. Gitu. Jadi ngapain baca gitu, peristiwa-peristiwa nggak penting dimasukin semua gitu. Bete banget orang bacanya, tapi kita ingin orang membaca buku itu tuh senang gitu. Dan kalau perlu bikin biografinya itu pertama seri dia waktu kecil, kemudian seri dia remaja, kemudian seri dia dewasa. Belum lagi ditambah memoir-memoir yang bisa sangat banyak, itu kan menarik sekali gitu. Sehingga orang menunggu. Jadi buku biografi ini bisa ditulis dengan cara macam-macam ya, dari mulai satu buku tebal dari dia awal kecil sampai dia meninggal. Tetap saja tidak semua yang bisa diceritakan di situ, setebal apapun bukunya pasti ada yang luput karena tidak dianggap penting ya. Sementara yang dianggap penting harus masuk. Nah kemudian juga bisa kita pilah-pilah lagi. Kemudian kalau terlalu tebal bukunya kita bisa bikin memoir sendiri. Ya jadi memoir ketika menikah gitu ya. Kemudian memoir, ini buku-buku memoir yang pernah saya tulis gitu ya. Saya memang belum pernah menulis buku biografi walaupun banyak tahu teorinya gitu. Jadi saat-saatnya untuk menerapkan gitu ya. Udah gatel ini tangan, memang harus menerapkan untuk menulis buku biografi. Apalagi pencapaian tertinggi menurut banyak kritikus adalah ketika seseorang menulis biografi. Bukan autobiografi sekedar tapi biografi. Ketika dia berhasil menulis biografi itu puncak-puncak sebagai penulis. Di Indonesia yang sangat terkenal penulis biografi itu Ramadan KH, itu luar biasa. Dan kemudian di generasi sekarang ada Albertin Endah ya, yang sangat laris karya-karyanya ketika dia menulis biografi. Nah sebenarnya setiap orang bisa menulis biografi dan kita bisa latihan dengan menulis autobiografi kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Ya, jadi mungkin kita mau
kecil kita bikin autobiografi kita sendiri atau memoir kita, hal-hal yang bisa bermanfaat kita berikan kepada anak cucu kita kelak, insya Allah. Ya, baik. Saya kira cukup ya untuk hari ini ya, Sheila, Bunda Helvi Tiana Rosa, terima kasih. Dan tadi ada cukup banyak pertanyaan tentang teman-teman yang ingin menulis kisah ayah atau kisah ibunya. Ya, Kak, boleh nggak dikasih tambahan bekal untuk ini gitu? Karena saya kira ini juga menjadi sesuatu selain kita bisa menjadikan proses menulis kisah ayah atau ibu kita sebagai latihan menulis, ya kan? Latihan menulis biografi tadi, kemudian saya kira ini akan berharga sekali untuk kita memastikan kita tidak ketinggalan semua hal-hal saripati penting pengalaman orang tua kita, perjuangan orang tua kita yang barangkali banyak yang tidak kita ketahui, dan pastinya apalagi di pandemi ini akan menjadi satu momen hati ke hati yang rasanya indah gitu loh, untuk dilalui gitu oleh setiap anak dan setiap orang tua. Gimana Kak Evi, mungkin pesan terakhir nih terkait ini nih, kalau ada yang ingin menulis kisah tentang ayahnya atau bundanya? Menurut saya kita bisa melakukan banyak hal yang penting bagi keluarga kita. Kita bisa melakukan banyak hal yang mengesankan untuk keluarga kita, dan apapun yang kita lakukan hari ini bisa menjadi biografi kita di masa depan. Jadi kita bisa serap dari sekarang, dari ayah kita, dari ibu kita untuk kita tulis, dan ingat, hati-hati dengan segala perbuatan, perkataan, tindakan kita, karena itu bisa jadi biografi kita di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Helvi Tiana Rosa. Aduh, kayaknya pengen tepuk tangan ya, materinya luar biasa. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, jangan kapok untuk undang ya. Insya Allah ya, rutin nih ya, guru rutin kita nih Bunda Helvi Tiana Rosa. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman yang saat ini masih menyimak di Zoom ya, dan juga di YouTube acara Belajar dari Bintang ya. Acara ini gratis, silakan teman-teman untuk mendapatkan informasi rutinnya bisa follow sosial media KBM App, atau teman-teman download ya, unduh aplikasi KBM App di Google Play Store ya. Jangan lupa bisa follow juga guru kita ya, Helvi Tiana Rosa, atau follow Asma, Tendi Murti, Pak Isa Alamsyah, dan lain-lain. Sukses buat teman-teman semua. Kita foto bareng mungkin Sheila ya sebelum acara kita akhiri. Iya Bunda, boleh. Teman-teman kita foto bareng dulu ya, semuanya nyalakan kameranya. Siap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Siap-siap, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir ya Bunda. Siap-siap teman-teman, 1, 2, 3. Oke. Bisa samaan gitu posenya. Kakak Adik dari begini jadi begini ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya buat Sheila. Boleh nggak diperhatikan ini nama-nama yang raise hands tapi sudah mengacungkan tangan tetapi belum bisa diakomodir ya. Barangkali untuk pekan depan ya, jika kita berjumpa lagi bisa didahulukan ya. Tadi ada Mbak Yuli Agustini, ada Mbak Laila tadi sempat Asma sebutkan ya kalau nggak salah ya. Ada Adelia ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab pertanyaan yang berikutnya. Baik, terima kasih Bunda Helvi Tiana Rosa. Terima kasih Sheila. Terima kasih menulis. Semangat menulis ya. Jangan lupa jadikan KBM App sebagai rumah bagi kegiatan membaca dan menulismu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Helvi, Bunda Asma. Terima kasih Bunda Asma, Bunda Helvi, Pak Isa, dan juga Kang Bahrul ya, atas ilmunya yang bermanfaat banget nih di malam hari ini. Jangan lupa juga teman-teman pasang alarm di setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Zoom bersama KBM. Untuk informasinya teman-teman bisa follow akun Instagramnya di @kbmapp biar nggak ketinggalan. Dan buat yang belum nonton BDB minggu-minggu sebelumnya, bisa juga nih nonton lagi di aplikasi KBM di bagian menu KBM Academy. Dan jangan lupa juga nih buat follow akun Pak Isa, Bunda Asma, dan Bunda Helvi di aplikasi KBM. Kita tutup acara malam ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.